1291 untuk dia. 1. Mau seberapa sombong Su Zipei, Gu Qingqing tetaplah istri Leng Xicheng yang sah. Gu Qingqing tidak akan mengharapkan apa yang bukan miliknya, ia tidak rakus. Tapi jika sesuatu itu memang miliknya, baik pekerjaan maupun suaminya, maka ia tidak akan menyerahkan keduanya. Kedua wanita ini saling bertatapan, meskipun mereka tidak bermain tangan secara langsung, namun aroma permusuhan yang menyebar di antara mereka berdua tetap sangat kental. Beberapa saat kemudian, Su Zipei tersenyum, "Kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan melupakan kado ulang tahun Kak Zipei." Gu Qingqing juga menganggukkan kepalanya, mereka berdua saling bertatapan lagi untuk beberapa detik. Kemudian Su Zipei mengambil tasnya dan memanggil asisten. Asisten Su Zipei pun segera membuka pintu dan masuk, dia dapat merasakan suasana yang menegangkan ini. Dia membantu Su Zipei mengambil tasnya, Su Zipei pun berjalan menuju pintu keluar. Ketika ia berjalan melewati Gu Qingqing, api yang tersimpan di dalam hati mereka seakan meledak sedetik kemudian. Setelah berjalan sampai pintu kamar, Su Zipei baru menyadari bahwa Su Zijin juga sedang menunggu di luar. Su Zipei melihat raut wajah Su Zijin yang cemas, dia pun mengira adiknya ini sedang mencemaskan dirinya, maka dia pun berjalan mendekatinya. "Zijin." Su Zijin yang dipanggil oleh Su Zipei pun terkejut, "Kak, kalian tadi?" Su Zipei hanya tersenyum, "Tidak usah khawatir, aku sedang mengundang Qingqing ke acara ulang tahunku. Apa yang kamu lakukan di sini? Persiapkanlah kompetisimu dengan baik." "Kak." Su Zijin masih ingin mengatakan sesuatu, namun ketika dia melihat Gu Qingqing berjalan keluar dari ruang VIP, dia pun segera mengubah kata-katanya, "Kakak tidak usah khawatir, aku akan berusaha." Su Zipei bersumpah dirinya pasti tidak akan kalah, baik itu kompetisi, atau hati Nizining, ataupun status nona muda kedua keluarga Su. Waktu berlalu cepat, sekarang sudah hari Jumat. Pagi ini sudah ada berita besar mengenai Leng Xicheng dan Su Zipei yang akan menghadiri acara ulang tahun Universitas N ke-110 tahun. Hasil wawancara Su Zipei mengatakan, Leng Xicheng adalah teman sekaligus partner bisnis yang sangat bisa diandalkan. Seharusnya ini adalah berita mengenai film baru Su Zipei yang akan mulai syuting, namun tidak ada yang tertarik dengan judul tersebut. Para penonton berita malah tertarik pada hubungan antara Su Zipei dan Leng Xicheng. Tentu saja, judul yang diberitakan sangat ambigu, padahal konten yang diberitakan sangat biasa. Berita itu mengatakan bahwa Su Zipei dan Leng Xicheng sudah kenal sejak kecil dan memiliki hubungan dekat. Kini kedua keluarga mereka bekerja sama dalam hal bisnis, hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Lalu Su Zipei juga sangat menekankan bahwa dirinya dan Leng Xicheng hanyalah teman, hanya teman, sebatas teman saja. Bagaimanapun ini adalah wawancara mengenai film baru, Su Zipei juga tidak mungkin memberikan informasi lain, kebanyakan yang dibicarakan tetap adalah masalah film barunya itu. Meskipun Su Zipei sudah menekankan beberapa kali bahwa dirinya dan Leng Xicheng hanya teman biasa, namun ketika Gu Qingqing melihat berita tersebut, dia tetap merasa sakit. Terutama mengenai acara ulang tahun Su Zipei. Gu Qingqing sedang menunggu, dia sedang menunggu Leng Xicheng mengambil inisiatif memberitahunya bahwa Leng Xicheng akan menghadiri acara ulang tahun Su Zipei bersamanya. Namun nyatanya tidak, Leng Xicheng tidak mengatakan apapun kepada Gu Qingqing, bahkan pulang ke rumah saja tidak. Namun meskipun Leng Xicheng tidak pulang selama 2 hari ini, dia tetap akan menyuruh sekretaris Cheng menelpon Gu Qingqing. Dan ada satu lagi yang membuat Gu Qingqing merasa sedih, yaitu masalah keluarga Liu. Ada beberapa investor yang emosi karena tidak mendapatkan respon, mereka pun memilih untuk bunuh diri. Dan karena diberitakan oleh media,
Kejadian ini pun menjadi semakin heboh dan menjadi pusat perhatian orang-orang. Kejadian ini begitu besar, mungkin tidak ada lagi kesempatan bagi Gu Qingshan untuk bertemu dengan keluarganya. Lin Zui juga mengatakan, "Aku sangat minta maaf, aku juga tidak pernah menduga hal seperti ini akan terjadi. Tapi kenapa kamu tidak bertanya kepada Leng Xicheng? Mungkin dengan bantuannya." 1292 untuk dia, 2. Walaupun tanpa bantuan kakak sepupu, tapi dia punya media sendiri. Kalau bisa mengendalikan atau mengalihkan perhatian orang-orang dengan berita lain, masalahnya tidak akan seheboh ini. Lin Zui tentu saja tidak akan mengatakan bahwa masalah pembunuhan ini adalah hasil provokasinya terhadap media agar mereka bisa memberitakannya dengan heboh. Lin Zui tidak ada dendam terhadap Gu Qingshan, dia hanya ingin mengambil kesempatan ini melibatkan Leng Xicheng saja. Namun di depan Gu Qingqing, ia tetap menunjukkan sikapnya yang terlihat seolah memperhatikan Gu Qingqing, dan seolah Leng Xicheng sama sekali tidak memperdulikan masalah keluarga Gu, masalah Gu Qingshan, seakan Leng Xicheng ingin menarik dirinya keluar dari masalah tersebut. Gu Qingqing terdiam, kemudian dia hanya menganggukkan kepalanya, "Baik, terima kasih. Sama-sama, meskipun masalah ini agak sulit, tapi aku tetap akan berusaha mempertemukanmu dengan abangmu. Hari ini kamu fokus saja dengan kompetisimu, jangan memikirkan yang lain." Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, "Baik." Lin Zui menambahkan lagi, "Tapi sebenarnya kakak sepupu sibuk apa? Jangan-jangan dia merasa menghadiri acara bersama Su Zipei lebih penting daripada membantu kakak istrinya." Gu Qingqing tidak tahu apakah penting untuk menghadiri acara itu atau tidak, tapi dia tahu ketika dia pergi berpartisipasi dalam kompetisi di malam hari, dia dan Su Zijin memasuki arena di saat yang sama, dan Lin Zui juga berpartisipasi dalam kompetisi sebagai juri. Masih ada 10 menit sebelum lomba, tapi media yang datang untuk wawancara sepertinya agak banyak, ya. Ini memang kompetisi periklanan, dan merupakan babak final serta kompetisi paling top di negara ini, namun penontonnya relatif sedikit. Tetapi, di arena yang bisa diduduki 2.000 orang penonton itu kini sudah penuh, dan kebanyakan yang datang menonton adalah para wartawan, bahkan mereka yang terlambat tetap memilih untuk berdiri jauh dari panggung, sungguh menakjubkan. Meskipun kali ini Su Zipei datang sebagai tamu khusus untuk mendukung Su Zijin, namun media yang datang seharusnya tidak sebanyak ini, kan? 1 menit sebelum kompetisi dimulai, akhirnya Gu Qingqing mengetahui alasannya, ternyata karena ada seseorang yang datang bersama Su Zipei, orang itu adalah Leng Xicheng. Kenapa Leng Xicheng bisa di sini? Bukannya dia sangat sibuk? Kenapa Gu Qingqing sama sekali tidak mengetahui bahwa Leng Xicheng akan datang? Jangan-jangan pria itu datang untuk Su Zipei. Ketika Leng Xicheng dan Su Zipei tiba di arena kompetisi, kompetisinya sudah mulai. Ketika Leng Xicheng dan Su Zipei masuk ke dalam arena, semua orang langsung melihat ke arah mereka berdua, dan melupakan para kontestan di atas panggung. Sampai Leng Xicheng dan Su Zipei berjalan sampai atas panggung, mereka berdiri di samping Lin Zui yang juga di atas panggung. Apalagi mereka berdiri di tengah panggung, pas di samping Gu Qingqing. Pembawa acara memberikan mikrofon kepada Lin Zui dulu. Lin Zui mengatakan bahwa dia berharap semua kontestan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dia juga mengatakan bahwa kali ini ada 2 karyawan perusahaannya yang ikut berpartisipasi, jadi dia memberikan dukungan kepada mereka dan yang lain. Namun ketika Lin Zui mengatakan, 2 karyawan, tatapannya hanya melihat Gu Qingqing saja sambil tersenyum. Leng Xicheng langsung menangkap basah tatapan Lin Zui ini, dia pun mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian, mikrofon pun jatuh ke tangan Su Zipei, dia juga memberikan dukungan kepada para kontestan dengan lembut, namun dia tetap menyatakan bahwa
hari ini aku datang untuk adikku sebagai tamu khusus, jadi semuanya, mari sama-sama bekerja keras. Ketika sudah giliran Leng Xicheng, pembawa acara sengaja memperkenalkan duluan, Presiden Leng adalah pihak sponsor kompetisi kali ini. Apa ada yang ingin Anda sampaikan mengenai kompetisi kali ini? Leng Xicheng menjawab dengan tenang, tidak ada. Seluruh arena menjadi sepi, pembawa acara hanya bisa bertanya lagi, kalau begitu, apa boleh bertanya, mengapa Anda memilih untuk mensponsori acara ini? Kali ini Leng Xicheng menjawab, untuk seseorang. 1293 untuk dia 3. Leng Xicheng bilang dia mensponsori kompetisi ini untuk seseorang. Ucapan tersebut langsung membuat orang-orang di acara itu terkejut. Bahkan para wartawan juga berseru seperti sedang menonton pertandingan olahraga. Pandangan semua orang langsung tertuju pada Su Zipei. Kali ini bahkan pembawa acara juga tidak berani meneruskan kata-kata Leng Xicheng lagi, melainkan Leng Xicheng sendiri yang menambahkan, aku tidak menerima kegagalan. Kalau memutuskan untuk berpartisipasi, maka harus mendapatkan juara 1. Apa maksud Leng Xicheng? Dia datang ke sini bukan untuk Su Zipei, melainkan untuk salah satu kontestan. Kali ini para wartawan akhirnya mengalihkan tatapan mereka yang kebingungan kepada para kontestan. Meskipun skandal antara Leng Xicheng dan Gu Qingqing hampir diketahui oleh seluruh karyawan perusahaan Suyi, namun di luar sana tidak pernah terdengar foto yang menunjukkan wajah Gu Qingqing sama sekali. Sehingga walaupun Gu Qingqing juga berdiri di atas panggung, namun tetap tidak ada yang tahu bahwa orang itu adalah Gu Qingqing. Tatapan pembawa acara tertuju pada para kontestan dengan canggung, haha, saya dengar Anda juga kenal dengan adik Zipei, ya. Jadi kali ini, Leng Xicheng tidak merespon. Dia hanya langsung mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara, sudah malas mau memberikan jawaban. Karena ada babak tambahan di kompetisi kali ini, jadi ketika kompetisi dimulai, pembawa acara langsung meminta membuka layar LED dan menjelaskan. Panitia penyelenggara kami telah memilihkan 100 tema. Ketika 100 tema ini berputar di layar dengan cepat, kami akan meminta tamu kami untuk menghentikannya. Dan tema yang muncul di atas layar adalah tema kompetisi babak tambahan kami. Kalau begitu, mari kita mempersilahkan Presiden Leng sebagai tamu untuk memilih. Leng Xicheng tidak keberatan, namun ketika layar LED mulai berputar, dia bahkan tidak ingin mengambil mikrofon, dan langsung mengangkat tangannya di udara untuk melambai tanpa mengatakan satu kata pun. Kemudian layar LED pun berhenti. Layar itu menampilkan satu kata, mawar. Pembawa acara pun mengumumkan, baik, tema babak tambahan kali ini adalah mawar. Para kontestan harus menggunakan mawar sebagai tema iklan pendek. Selanjutnya kami akan memberikan waktu 1 jam, para kontestan silahkan menuju belakang panggung untuk memilih tim sesuka hati. Kalian bisa memilih tim yang kalian suka, kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan iklan berdurasi 15 detik ini. Lalu, jika sudah 1 jam, partner kontestan dapat menampilkan hasil iklan yang dipersiapkan sebelumnya di atas panggung. Kedua nilai ini akan digabungkan, dan kontestan yang mendapatkan nilai tertinggi akan menjadi juara. Sebelum Gu Qingqing turun dari panggung, dia mendongak dan kebetulan bertatapan dengan Leng Xicheng yang duduk di barisan pertama. Leng Xicheng duduk miring di tempatnya, ekspresinya terlihat sangat bosan. Namun ketika Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, sorot matanya pun berubah menjadi tajam dalam sekejap. Ekspresi tersebut seolah-olah mengatakan, aku tidak menerima kegagalan. Gu Qingqing tidak memperdulikan alasan Leng Xicheng ke sini karena takut ia akan kalah dalam kompetisi dan membuat Leng Xicheng malu, atau karena alasan lain. Ia harus tetap senang. Leng Xicheng melihat mata Gu Qingqing yang melengkung, meskipun hanya sekejap, namun Gu Qingqing jelas-jelas sudah tersenyum. Kali ini Leng Xicheng yang tertegun, dia menundukkan kepalanya,
jari panjangnya mengelus hidung, kemudian dia menarik kembali jarinya dan bergumam sendiri, awas saja kalau kamu tidak juara satu. Meskipun kata-kata Leng Xicheng terdengar seperti sedang memperingatkan, namun jelas-jelas ada sedikit rasa manis dalam kata-kata kasar ini. Leng Xicheng berkata lirih, namun Su Zipei dan Lin Zui yang duduk di sampingnya bisa mendengar. Mereka berdua pun melihat Leng Xicheng dalam waktu bersamaan, kemudian sama-sama mengerutkan kening. Di depan panggung sedang menampilkan iklan satu persatu, sedangkan di belakang panggung, padahal Gu Qingqing sudah memilih timnya, namun Su Zijin malah muncul tiba-tiba dan mengatakan, tim ini, milikku. 1294 untuk dia 4. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, kalau dulu, dengan sikap Gu Qingqing, dan mengingat hubungan keluarga Gu dengan keluarga Su, dia mungkin tidak akan berebut dengan Su Zijin. Namun kali ini Gu Qingqing tidak ingin mengalah, dia juga tidak mau mengalah lagi. Maaf, tim ini adalah pilihanku. Masih ada tim lain, kamu bisa pilih tim lain yang kamu suka. Aku mau tim ini. Meskipun Su Zijin tidak menyukai Gu Qingqing, namun dia tahu bahwa Gu Qingqing memiliki pandangan yang bagus dalam pembelajaran dan pekerjaan, maka dia yakin bahwa pilihan Gu Qingqing pasti adalah yang terbaik. Namun Gu Qingqing benar-benar hanya sekilas memilih saja, dan kemampuan tim ini sebenarnya juga lebih lemah. Ada yang merebut tim di belakang panggung, para kontestan dan tim pun merasa terkejut. Gu Qingqing langsung menolak, maaf, aku tidak mau ganti. Kamu, Su Zijin tertegun. Dia tidak pernah mengira kali ini Gu Qingqing berani melawannya, begitu susah ditangani. Apa kamu bilang? Kamu mau pilih tim mana itu urusanmu, tapi kalau mau aku ganti tim, jangan mimpi. Gu Qingqing langsung menolak, kemudian dia pun ingin pergi sambil membawa tim pilihannya. Su Zijin merasa malu namun juga marah, dia segera maju, kamu tidak bisa memilih tim sesuka hatimu, kamu juga harus mendengarkan pendapat mereka, kan? Aku adalah nona kedua keluarga Su, kakakku adalah Su Zipei. Aku adalah calon pemenangnya. Anggota tim itu saling bertatapan. Meskipun mereka adalah tim pasca produksi, namun dunia periklanan terhubung dengan dunia hiburan, mereka sudah terbiasa menghibur mereka yang bernilai dan menginjak mereka yang tidak penting sama sekali. Su Zijin memiliki seorang kakak seperti Su Zipei, bahkan mungkin memiliki bantuan dari Leng Xicheng, dan kini Leng Xicheng adalah sponsor kompetisi ini. Kalau mereka bisa mendapatkan kesan baik dari Leng Xicheng, kedepannya apakah mereka akan memiliki kesempatan bekerja sama dengan grup Leng, Huangting Entertainment, atau perusahaan keluarga Su? Pemimpin tim itu segera mengatakan, Nona Gu, kami. Gu Qingqing melihat pemimpin tim berbicara, dia pun langsung menganggukkan kepalanya, aku juga tidak suka memaksa, kalau mau pergi ya pergi saja. Kalau hatinya tidak bersama, maka tidak akan maksimal juga cara kerjanya. Tim tersebut pun pergi dengan senang hati, kontestan lainnya juga sudah mendapatkan tim yang disukainya. Gu Qingqing hanya bisa membawa tim terakhir yang belum dipilih dan cepat-cepat pergi membuat iklannya. Perdebatan dengan Su Zipei telah membuang waktu Gu Qingqing selama beberapa menit. Untungnya, ketika Leng Xicheng memilih tema mawar, dia sudah langsung memikirkan harus bagaimana membuat iklannya. Sebenarnya tidak perlu memikirkan, Gu Qingqing sudah memiliki ide sendiri. Saat ini dia bahkan tidak perlu menulis proposal, dan langsung membawa timnya ke ruang perekaman. Ayo, mari kita pergi merekam apa yang ada di dalam pikiranku. Setelah selesai merekam, Gu Qingqing tidak memiliki waktu untuk istirahat, dia langsung terjun ke tahap pasca produksi yang menegangkan. Setelah semuanya selesai, Gu Qingqing mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam, waktunya masih lama. Dia melihat sekali lagi hasil iklannya, setelah memastikan tidak ada masalah,
dia pun mematikan laptopnya dan berjalan menuju panggung untuk menyaksikan hasil iklan para kontestan. Sekarang sedang memperkenalkan hasil iklan yang dibuat oleh Gu Qingqing. Meskipun Leng Xicheng tetap duduk malas-malasan di tempat duduknya, namun dia juga mengangkat dagunya untuk melihat iklan yang dibuat oleh Gu Qingqing. Setelah selesai menayangkan iklan, pembawa acara memberikan waktu bagi para juri untuk memberikan nilai, juga waktu untuk istirahat. Tidak lama kemudian, hasil dari babak pertama pun keluar. Gu Qingqing dan Su Zijin sama-sama mendapatkan nilai tertinggi untuk saat ini. Sebenarnya konten iklan Gu Qingqing jauh lebih bagus dibandingkan dengan punya Su Zijin, namun, siap suruh Su Zijin memiliki seorang kakak yang baik. Gu Qingqing tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, dia mengalihkan pandangannya, kini di ruang istirahat tidak ada satu orang pun. Ketika dia ingin mengeluarkan iklan babak tambahan itu, setelah dia membuka laptop, dia menemukan bahwa iklan yang barusan dibuat masih ada, namun begitu menayangkannya, kontennya bukan iklan, melainkan sebuah animasi kartun. 1295 untuk dia 5. Gu Qingqing terkejut, laptopnya ada di dalam ruang istirahatnya. Setiap kontestan memiliki tim dan ruang istirahat tersendiri, tidak mungkin salah masuk. Kenapa bisa jadi animasi kartun? Gu Qingqing sangat kaget, dia segera membuka recycle bin laptopnya, namun di dalam recycle bin sangatlah bersih, tidak ada satu dokumen pun. Gu Qingqing menjadi sangat panik. Kini hanya tersisa waktu 10 menit sebelum mengumpulkan iklan pendek tersebut. Meskipun dia masih memiliki hasil rekaman yang belum diedit, namun, bagaimana dia bisa mengumpulkan barang seperti ini? Siapa mau melihat iklan yang sama sekali belum diedit? Kebetulan, beberapa anggota tim pasca produksi Gu Qingqing berjalan masuk. Mereka sepertinya juga tidak mengetahui masalah apa yang terjadi, jadi masih berkata sambil tersenyum, "Nona Gu, bagaimana? Kalian tadi kemana? Iklannya hilang." Bahkan Gu Qingqing pun juga akan marah ketika mengalami hal seperti ini. "Tadi kami ke toilet kok, bukannya kamu juga melihat kami pergi?" Mereka semua terkejut ketika mendengar bahwa iklan pendek Gu Qingqing menghilang, tapi kami tadi meninggalkan satu orang untuk berjaga, kenapa? Usai berkata sampai sini, orang yang berjaga itu pun muncul, dia melihat semua orang yang hadir sambil tersenyum, apa sudah bisa naik panggung? Naik kemana? Kamu kemana tadi? Iklan Nona Gu dihapus oleh orang. Apa? Tapi tadi pemimpin Zhang memanggilku, katanya ada sedikit urusan. Pemimpin Zhang, dia adalah pemimpin tim Su Zipei. Sekarang sudah tidak usah ditebak lagi, sudah jelas siapa yang melakukan hal ini. Kamu kenapa ke sana? Mereka saingan kita, dan kamu pergi begitu saja. Kebetulan, anggota penyelenggara masuk ke dalam dan bertanya, hasil karya kalian sudah selesai belum? Gu Qingqing sudah tidak bisa menjawab lagi, otaknya seperti kosong. Seseorang yang berdiri di samping pun menggelengkan kepalanya, masih diedit, nanti akan kami kumpulkan. Anggota penyelenggara sudah berhasil diusir, namun bagaimana dengan babak tambahan ini? Walaupun mereka bisa mendapatkan bukti bahwa iklan Gu Qingqing telah dihapus oleh Su Zipei, namun kompetisinya sudah selesai, tidak ada gunanya sama sekali. Ada apa? Tiba-tiba dari luar pintu terdengar sebuah suara lembut, Gu Qingqing menoleh dengan linglung. Lin Zui berjalan masuk ke dalam, ketika melihat Gu Qingqing, dia pun tersenyum, "Qingqing, bagaimana?" Presiden Lin, mungkin karena sudah melihat seseorang yang dikenal, kini hatinya langsung merasa sangat sedih. Namun dia tetap mengeratkan kepalan tangannya, mengambil napas dalam dan mengatakan, "Tidak apa-apa." Semakin tidak menginginkan Gu Qingqing menang, Gu Qingqing semakin ingin menang. Dan dia harus menang dengan cantik. Gu Qingqing ingin mengalahkan mereka semua yang ingin menginjaknya, yang merendahkan dirinya,
yang memperlakukannya dengan buruk, dan yang bertindak licik di belakangnya. Kenapa? Lin Zui bertanya. Gu Qingqing tidak menjawab, malah seseorang yang di sampingnya yang membantu menjelaskan hal yang dialaminya kepada Lin Zui. Lin Zui terkejut, serius. Gu Qingqing tidak ingin bicara lagi. Pada detik ini, tidak ada gunanya mengeluh. Sekarang masih ada waktu, kini yang perlu dia lakukan adalah mengisi lembar ujian yang tidak sempurna itu agar sempurna. Gu Qingqing melihat Lin Zui dengan tatapan yang tulus dan meyakinkan, aku ingin meminta bantu Presiden Lin. Lin Zui melihat Gu Qingqing seraya berkata, katakan saja. Gu Qingqing pun mengatakan permintaannya, tolong bantu aku mengulur waktu selama 5 menit, aku akan mengumpulkan hasil yang paling memuaskan. Tidak mungkin, Nona Gu. Tadi kita memakan waktu sekitar 30 menit untuk tahap pasca produksi, sekarang waktunya tersisa 15 menit saja. Anggota tim pasca produksi terlihat menggelengkan kepala mereka. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan yakin, aku hanya butuh waktu 5 menit saja. Percayalah pada aku, kita pasti bisa. 1296 untuk dia 6. Para anggota tim pasca produksi saling bertatapan, sampai akhirnya tatapan mereka fokus pada Gu Qingqing. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan yakin, dia mengepalkan tangannya kemudian melihat Lin Zui. Lin Zui melihat Gu Qingqing, dia terkejut melihat sosok Gu Qingqing yang seakan sedang bersinar, padahal Gu Qingqing selalu memberikan kesan lemah lembut. Apalagi kini wanita itu sedang mengalami masalah, namun tatapannya tetap sangat tegas. Baiklah, Lin Zui menganggukkan kepalanya, aku akan berkomunikasi dengan pihak penyelenggara, kamu selesaikan iklanmu. Terima kasih. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya kepada Lin Zui dengan serius, kemudian dia pun langsung terjun ke dalam tahap pasca produksinya. Namun karena pengaturan warna dan pengeditan gambar benar-benar sangat memakan waktu, ia pun berkata, pakai warna hitam dan putih saja. Selain mawar dan bibir, pakai warna hitam dan putih. Karena sebelumnya sudah memiliki pengalaman, jadi sekarang ini Gu Qingqing juga tidak merasa kesulitan lagi. Setelah semuanya diselesaikan, waktunya bahkan masih sisa 1 menit. Ia bahkan tak perlu menggunakan waktu tambahan 5 menit yang ia minta dari Lin Zui. Setelah mengumpulkan hasil karyanya ke pihak penyelenggara, Gu Qingqing melihat Su Zijin sedang melihatnya dengan cuek dari seberang. Wanita itu terlihat arogan, seolah sudah pasti akan memenangkan kompetisinya. Sementara itu, Gu Qingqing malah merasa tenang. Meskipun dalam proses pembuatan iklan tadi ia sangat ingin menang, namun sampai detik ini dia bisa berkata kepada dirinya sendiri dengan jujur bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Kalaupun ia kalah dalam kompetisi ini, ia tidak akan menyesal asalkan kompetisi ini memang bersifat adil. Para kontestan mulai menampilkan hasil karya mereka satu persatu, tidak lama kemudian sudah giliran Su Zijin. Tim Su Zijin tentu saja diperkenalkan oleh Su Zipei. Konsep dari tema mawar karya Su Zijin adalah, setia seumur hidup, dan, bunga mawar yang tidak akan layu seumur hidup. Tidak perlu mengatakan makna dari iklan tersebut, yang jelas itu adalah karya paling cantik di antara hasil karya para kontestan. Apalagi ada dukungan dari Su Zipei, tentu menjadi nilai tambah sendiri. Su Zipei sudah mendapatkan nilai tertinggi di babak pertama, ditambah lagi dengan nilai babak tambahan ini, nilainya melonjak tinggi mengalahkan para kontestan yang bahkan 10 nilai lebih tinggi daripada peringkat kedua. Saat ini, meskipun Gu Qingqing belum menampilkan hasil karyanya, namun mereka semua yang ada di arena sudah merasa bahwa Su Zijin adalah juaranya. Su Zijin yang mengetahui masalah Gu Qingqing pun melirik kepada Gu Qingqing dengan tatapan penuh provokasi. Hanya Su Zijin yang mengetahui bahwa nilai Gu Qingqing tidak mungkin lebih baik daripada dirinya, karena Gu Qingqing bahkan tidak memiliki filmnya, jadi mana bisa mengalahkannya.
dengan animasi kartun. Ketika sudah giliran Gu Qingqing, awalnya Zhang Yuxi yang menjadi pembicara karya Gu Qingqing, namun Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, "Aku sendiri saja." Kemudian Gu Qingqing pun naik ke atas panggung. Lampu panggung menyinari badan Gu Qingqing dan tatapan semua orang tertuju padanya. Gu Qingqing memejamkan matanya beberapa detik, kemudian ketika membuka matanya lagi, sorot matanya sudah jernih dan bersinar. Dengan suara yang jernih dia memperkenalkan, iklan hasil karyaku berjudul Mawar Merah dan Mawar Putih. Sejak pertama kali Gu Qingqing melihat gambar mawar, ia sudah memikirkan bahwa di mata pria selalu ada yang namanya mawar merah dan mawar putih, seperti Leng Xicheng dan kedua wanitanya, Gu Qingqing serta Su Zipei. Kemudian di layar LED pun mulai menayangkan iklan hitam putih, yang segera menarik pusat perhatian penonton dalam sekejap mata. Ketika pemeran utama wanita menggunakan lipstik merah, warna bibirnya memerah seperti kobaran api. Ketika menggunakan lipstik putih, warna bibirnya pucat, dingin dan melankolis. Selain warna bibir, gambar lain tidak menggunakan warna apapun selain hitam dan putih. Gu Qingqing membuat iklan lipstik, gambar yang berwarna hitam dan putih itu terlihat seperti lukisan kaligrafi Cina, memberikan gambaran yang sangat berdampak kepada orang-orang. Setelah iklan tersebut selesai ditayangkan, tatapan semua orang masih tertuju di mulut bibir pemeran utama wanita yang cantik dan menawan tersebut. Saatnya memberikan nilai, para juri menerangkan lampu mereka. Nilai Gu Qingqing terus bertambah, sudah hampir sama dengan Su Zijin. Kemudian hanya tersisa Leng Xicheng yang belum memberikan nilai. 1297 untuk dia 7. Kalau Leng Xicheng memberikan nilai di bawah 8, maka Su Zijin akan menjadi juaranya. Ini artinya, jika Leng Xicheng memberi Gu Qingqing nilai yang tinggi, maka Gu Qingqing yang akan menjadi juaranya. Saat ini, bahkan Su Zipei dan Su Zijin pun menatap Leng Xicheng dengan tegang karena mereka tidak tahu Leng Xicheng akan memberikan nilai berapa. Terutama Su Zijin, tadi dia sudah sangat terkejut ketika Gu Qingqing menayangkan hasil karyanya itu, sehingga kini ia hanya bisa menaruh harapannya kepada nilai Leng Xicheng. Ekspresi Leng Xicheng tetap terlihat tenang, begitu juga dengan Gu Qingqing yang ada di atas panggung. Dia seolah tidak merasa ragu ataupun cemas, dan hanya menunggu hasil penilaian dengan tenang. Leng Xicheng pun memberikan penilaian di hadapan semua orang. 11. Padahal nilai tertinggi hanya 10 poin saja, namun Leng Xicheng sengaja memberikan nilai 11. Leng Xicheng langsung menjelaskan, "Aku memberimu 1 poin lagi karena yakin kalau kamu tidak akan sombong." Yang merasa bangga adalah Leng Xicheng. Istrinya kini begitu terampil, begitu memukau. Komentarnya ini membuat seluruh penonton berseru. Bahkan Gu Qingqing sendiri juga melihat Leng Xicheng dengan tatapan kaget. Kalau Gu Qingqing tidak mendengarnya dengan telinga sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ternyata Leng Xicheng akan mengatakan komentar seperti ini. Tentu saja, pada waktu penambahan nilai, pihak penyelenggara tidak mungkin memberikan nilai 11 kepada Gu Qingqing, melainkan tetap nilai 10 poin. Namun meskipun demikian, tidak diragukan lagi kalau Gu Qingqing akan mendapatkan juara 1. Ketika mengumumkan hasil tersebut, Gu Qingqing dan Zhang Yuxi, tim pasca produksi Gu Qingqing, dan Lin Zui tampak tersenyum dengan senang. Sementara itu, Leng Xicheng hanya menyipitkan matanya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi lebih, hanya kerutan di keningnya saja yang terlihat lebih longgar, menunjukkan bahwa kini ia merasa santai dan nyaman. Ketika dalam tahap pembagian piala, Leng Xicheng lah yang memberikan piala kepada Gu Qingqing. Setelah Leng Xicheng membagikan piala dan sertifikat kepada Gu Qingqing, tiba-tiba dia maju selangkah dan memberikan pelukan kepada Gu Qingqing. Pelukan Leng Xicheng tidak hanya membuat mereka yang di atas panggung terkejut, para wartawan yang di bawah panggung juga sangat terkejut.
Leng Xicheng bahkan mendekatkan wajahnya ke telinga Gu Qingqing dan mengatakan, "Selamat." Gu Qingqing tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya bisa berdiri di depan umum dan berpelukan dengan Leng Xicheng. Dengan adanya pelukan yang hangat dan rangkulan lengan yang kuat, Gu Qingqing pun menganggukkan kepalanya dengan lembut, Sekarang, Leng Xicheng sedang memeluk Gu Qingqing. Dia sangat tidak ingin melepaskan pelukannya, bahkan ingin mengumumkan identitas Gu Qingqing. Tatapan orang-orang yang ada di acara itu tertuju pada Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Leng Xicheng terus memeluk Gu Qingqing, Su Zipei dan Su Zijin yang berdiri di samping pun terbengong. Ketika pembawa acara juga masih terbengong, tiba-tiba terdengar suara Lin Zui dari speaker. "Semuanya, setelah kompetisi ini, saya sebagai wali perusahaan Suyi akan memecat seorang karyawan kami. Meskipun perusahaan kami mendukung adanya persaingan, namun kami tidak mengharapkan ada yang mendapatkan kemenangan dengan menggunakan tindakan yang tidak benar." Karena Lin Zui yang tiba-tiba mengatakan hal ini, tentu saja dia membuat tatapan para penonton bergeser kepadanya. Tindakan yang tidak benar. Lin Zui mau memecat siapa? Dan yang paling penting adalah, di antara para kontestan kali ini, yang merupakan karyawan Suyi hanyalah Gu Qingqing dan Su Zipei. Pembawa acara ingin meneruskan kata-kata Lin Zui, namun Lin Zui sudah berkata duluan. Dia berkata sambil tersenyum lebar, juara satu kali ini mendapatkan kesempatan untuk studi ke luar negeri selama 1 tahun. Saya sebagai bosnya sangat mendukung sang juara pergi mengejar impiannya. Kata-kata ini membuat Leng Xicheng tertegun. Sebagai satu-satunya pihak sponsor kompetisi tersebut, Leng Xicheng yang sudah mengeluarkan uang dan tenaga, akhirnya mendapatkan imbalan di mana istrinya akan pergi ke luar negeri selama 1 tahun meninggalkannya. Jangan bercanda. 1298 untuk dia, 8. Selain itu, karena kata-kata Lin Zui, Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang tadi masih berpelukan pun melepaskan tangan mereka. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, dia melihat ke arah Li Zui, wajahnya sangat suram. Dalam satu kompetisi, ada 2 juri yang saling bermusuhan, dan ada 2 kontestan dari satu perusahaan yang berselisih, sungguh menakjubkan. Kalau ini bukan sebuah kompetisi, mungkin para penonton akan mengira ini adalah cara tim produksi iklan sengaja untuk menghebohkan berita seperti yang digunakan di dunia hiburan. Setelah kompetisi, Gu Qingqing dan Su Zijin seharusnya pulang dengan mobil yang disediakan perusahaan, namun Su Zijin yang hanya mendapatkan juara 2 dan barusan dipecat karena disebut telah berbuat licik di depan umum oleh Lin Zui. Suasana hatinya sungguh tidak perlu dijelaskan lagi. Ketika tadi di atas panggung, Su Zijin masih bisa mengontrol raut wajah dan emosinya, namun setelah sampai di belakang panggung, wajahnya pun segera menjadi sangat suram. Mana mungkin bisa menang? Gu Qingqing mana mungkin bisa menang? Dia jelas-jelas sudah menghapus iklan Gu Qingqing, kenapa Gu Qingqing bisa menang? Namun sebelum Su Zijin mengeluh, Su Zipei sudah membantunya duluan. "Presiden Lin, ada apa ini? Kenapa kamu mau memecat Zijin?" Bahkan mengumumkannya di depan umum bahwa dia sudah melakukan tindakan yang tidak benar, kamu sungguh keterlaluan. Kebetulan saat ini Gu Qingqing dan Leng Xicheng juga berjalan ke belakang panggung dan mendengar percakapan mereka. Lin Zui melihat sosok Gu Qingqing dari lirikan matanya, dia hanya menjawab sambil tersenyum. "Sejak kapan keluarga Su harus ikut campur dalam pergantian karyawan di perusahaan kami? Kamu menyebutku menargetkan Zijin, tapi kenapa kamu tidak bertanya kepadanya, apa yang sudah dia lakukan?" kata Lin Zui. Lin Zui lalu membalikkan badannya, "Nona Su, aku selalu merasa kamu adalah seseorang yang berpikiran masuk akal dan perhatian. Walaupun kamu ingin membantu adikmu, tapi kamu juga seharusnya bertanya dulu sebenarnya apa yang sudah dia lakukan sebelum bertanya padaku, oke?"
Su Zipei tertegun, kemudian dia langsung melihat kepada Su Zijin yang masih tidak merasa bersalah. Ketika Su Zipei ingin mengatakan sesuatu, kata-kata Lin Zui yang selanjutnya langsung menyudutkan Su Zijin. Nona Su, kadang-kadang aku benar-benar merasa kamu dan adikmu ini tidak mirip satu keluarga. Dari sisi pengetahuan, penampilan, temperamen dan karakter, adikmu ini sangat berbeda jauh dengan dirimu. Malah Nona Gu yang sangat mirip denganmu. Jujur saja, kalau sekarang aku pertama kali bertemu dengan kalian, aku akan merasa bahwa kamu dan Nona Gu lah yang dari satu keluarga. Ketika Lin Zui sedang mengatakan hal ini, Gu Qingqing dan Leng Xicheng sudah berjalan mendekati mereka. Gu Qingqing kebetulan berdiri di samping Su Zipei. Begitu ketiga wanita ini berdiri sejajar, maka perbedaannya pun terlihat sangat menonjol. Bahkan Leng Xicheng pun merasa heran, dia melihat mereka bertiga kemudian mengerutkan keningnya, dia juga mulai merasakan sedikit keraguan. Su Zijin sudah ketakutan hingga berkeringat dingin, dia tidak pernah menyangka karena tindakannya yang sembrono tadi, ternyata telah membuat orang luar menyadari hal tersebut. Oke, aku salah, aku tidak akan bekerja di Suyi lagi. Kamu kira semua orang ingin bekerja di Suyi ya? Su Zipei langsung melemparkan sertifikat juara keduanya ke lantai tanah, kemudian dia pun berbalik badan dan pergi. Zijin, Zijin. Su Zipei memanggilnya beberapa kali, namun Su Zijin tidak memperdulikannya. Su Zipei tidak berdaya, dia hanya bisa mengatakan, kalau masalah ini benar-benar seperti yang dikatakan Presiden Lin, aku akan membawa Zijin meminta maaf secara langsung. Setelah mengatakan ini, Su Zipei pun pergi mengejar Su Zijin. Setelah Su Zipei dan Su Zijin pergi, Lin Zui pun mengatakan kepada Gu Qingqing, Nona Gu, aku harap kamu bisa serius mempertimbangkan perkembanganmu di masa depan. Kali ini kamu keluar negeri hanya untuk belajar selama 1 tahun. Kalau kamu melepaskan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua lagi. Ada bagusnya kalau kamu memilih tinggal di dalam negeri, tapi kamu harus yakin dengan pilihanmu itu. 1299 untuk dia, 9. Lin Zui melihat ke arah Leng Xicheng. Meskipun wajah Lin Zui sedang tersenyum, namun tatapannya tampak cuek. Ada seorang pria, ketika kamu sedang mengalami kesulitan, keluargamu sedang krisis, dia bukannya membantu, malah berdiri di pihak lawan dan memilih untuk tidak peduli. Jadi, untuk apa memiliki kekuasaan dan banyak kekayaan, kan? Apa kamu bilang? Sebelumnya Leng Xicheng tidak ada marah, tapi kini ia tampak menyipitkan matanya setelah mendengar ucapan barusan, tatapannya menjadi tajam dalam sekejap. Tidak, Lin Zui berbalik badan dan melihat Gu Qingqing, aku hanya merasa kamu pantas memiliki orang yang lebih baik. Aku pulang dulu. Sepertinya kamu tidak memerlukan mobil perusahaan, tapi aku tetap menyediakannya untukmu. Nanti kalau kamu mau kembali ke perusahaan atau ingin pulang istirahat dulu, terserah. Hari ini penampilanmu sangat bagus. Kamu. Ucapan Lin Zui terdengar ambigu, Leng Xicheng pun maju selangkah, sangat ingin mencekik leher Lin Zui. Namun Leng Xicheng juga mengerti arti di balik kata-kata Lin Zui. Tadi dia hanya sempat melihat kesempurnaan Gu Qingqing, namun ternyata Gu Qingqing sudah diganggu ketika di belakang panggung tadi. Leng Xicheng segera berbalik badan dan melihat Gu Qingqing, sebenarnya tadi Su Zipei sudah berbuat apa padamu? Bilang saja, aku akan mengurus masalah ini untukmu, pikir Leng Xicheng. Tidak usah. Gu Qingqing menggeleng. Sebelum kompetisi dimulai, ia sudah berkata kepada diri sendiri bahwa dia harus melakukan yang terbaik dalam kompetisi tersebut. Namun setelah kompetisi selesai, ia merasa lega dan sangat nyaman. Kalau dia mengganggumu, dia harus membayar kesalahannya. Gu Qingqing berbalik badan, dia sudah tidak memiliki tenaga untuk menjawab Leng Xicheng.
Membayar. Membayar dengan apa? Berlutut di depan Gu Qingqing dan mengatakan kata maaf yang tidak tulus itu, atau menendang Su Zongsu, Li Hongrui, dan Su Zijin dari surat perjanjian kerja sama, namun tetap mempertahankan hubungannya dengan Su Zipei. Sudah cukup. Gu Qingqing juga mengerti bahwa kerja sama antara kedua keluarga kaya tidak akan dipengaruhi oleh karakter seseorang yang terlibat, apalagi Gu Qingqing kini memiliki status yang canggung ini. Dan ini juga sudah menjelaskan bahwa kenapa Su Zijin berani sekali-sekali memprovokasi Gu Qingqing. Meskipun Su Zijin sudah ditekan terus-menerus, namun dia tetap tidak akan jatuh. Semua itu karena Leng Xicheng sama sekali tidak mungkin akan memusnahkan Su Zijin, kata, membantu, yang dikatakan Leng Xicheng hanyalah agar Gu Qingqing dapat melampiaskan emosinya, tapi tidak bisa dianggap serius. Alasan utamanya tetap karena Gu Qingqing tidak memiliki latar belakang bagus dan tidak cukup penting. Dan sampai saat ini, Leng Xicheng tetap belum memberitahu Gu Qingqing mengenai acara ulang tahun Su Zipei. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tiba-tiba berjalan pergi, dia sedikit terkejut, dan segera mengejarnya. Ia meraih lengan Gu Qingqing dan memanggilnya sambil mengerutkan kening, "Qingqing. Kamu tidak perlu khawatir." Gu Qingqing masih tersenyum, "Aku terlahir di keluarga miskin, aku sebatang rumput liar. Berbeda dengan mereka yang merupakan bunga di dalam rumah kaca, masalah seperti ini tidak ada apa-apanya." Ucapan Gu Qingqing ini semakin membuat Leng Xicheng mengerutkan kening, "Qingqing." Gu Qingqing tersenyum seolah sedang menertawakan diri sendiri, "Sudah, aku sudah tahu, untuk apa kita meributkan hal seperti ini. Lagi pula Zijin sudah ada di bawah kakiku. Kamu juga tidak perlu menyinggung keluarga Su gara-gara aku." Menyinggung keluarga Su. Leng Xicheng maju satu langkah. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Gu Qingqing pun sudah memotongnya. "Sudahlah, tadi aku memang sangat marah, tapi sekarang aku sudah menang, sudah tidak marah lagi. Lagi pula, Zijin tidak mendapatkan juara 1 dan sudah dipecat dari Suyi. Dia sudah mendapatkan hukumannya, aku tidak akan marah lagi." Tidak marah. Leng Xicheng ingin mengatakan sesuatu, namun Gu Qingqing tiba-tiba maju selangkah. "Tapi, akhir-akhir ini, apakah kamu menyembunyikan sesuatu, atau ada sesuatu yang belum katakan padaku? Contohnya seperti, acara ulang tahun Su Zipei besok malam, atau yang lain." 1.300 untuk dia, 10. Masalah apa? Leng Xicheng tidak berniat untuk menyembunyikan masalah acara ulang tahun Su Zipei, hanya saja, dia sama sekali tidak mementingkan masalah ini. Su Zipei hanya ingin ia menyerahkan kado langsung ke tangannya, kan? Ia sudah meminta sekretaris Cheng membelinya. Leng Xicheng cukup memberikan kado di depan umum untuk membantu menaikkan reputasi Su Zipei saja, dan ini merupakan masalah kecil baginya. Sedangkan kompetisi Gu Qingqing, Leng Xicheng sengaja menolak 2 pertemuan dengan tamu, dan memaksa meluangkan waktu hanya untuk datang melihat Gu Qingqing. Akhir-akhir ini, apa benar tidak ada masalah besar? Seperti, wawancara, acara yang besar, perjamuan, atau yang lain? Gu Qingqing melihat Leng Xicheng dengan tatapan penuh pertanyaan. Leng Xicheng yang kebingungan pun menjawab, "Sepertinya tidak ada." Rutinitas kehidupan Leng Xicheng tidak pernah berubah, selain membaca dokumen, mensurvei ke lapangan, mengurus masalah HRD, paling ia juga ikut menghadiri perjamuan, kadang-kadang menerima wawancara. Tapi semua ini tidak ada yang spesial bagi Leng Xicheng. Kebetulan saat ini, ponsel Leng Xicheng berdering, sekretaris Cheng menelpon menyuruhnya untuk kembali bekerja. Karena Leng Xicheng sudah menolak 2 pertemuan, jadi 2 hari ini mungkin dia harus bekerja hingga tengah malam lagi. Leng Xicheng menutup panggilan telepon tersebut kemudian melihat Gu Qingqing, "Kamu mau ke Suyi atau ke tempat lain? Biar aku antar." "Tidak usah, kamu masih ada urusan, kamu pergi saja dulu."
Gu Qingqing menundukkan kepalanya, kemudian dia menemukan bahwa ponsel Leng Xicheng sepertinya berbeda dengan yang sebelumnya. Jika Gu Qingqing tidak salah ingat, Leng Xicheng pernah mengatakan bahwa ponsel mereka adalah ponsel couple yang dibuat secara khusus. Leng Xicheng bahkan menyuruhnya harus menggunakan ponsel ini terus, dan tidak boleh membuangnya. Ponselmu, oh, yang sebelumnya rusak, kata Leng Xicheng seraya menyimpan ponselnya ke dalam tas dengan tenang. Ia juga, Leng Xicheng kini sudah bosan terhadap Gu Qingqing, apalagi hanya sebuah ponsel. Sekretaris Cheng tiba dengan cepat, Leng Xicheng lalu berkata lagi, sebaiknya aku mengantarmu pulang saja. Tidak usah. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dia berjalan ke tepi jalan dan menghentikan sebuah taksi. Ketika Gu Qingqing membuka pintu mobil dan ingin masuk ke dalam taksi, Leng Xicheng bertanya dengan tegang, kamu, jangan-jangan memang ingin belajar ke luar negeri? Gu Qingqing tertegun, dia masuk dulu ke dalam mobil, kemudian berkata dengan tenang, kamu adalah pihak sponsornya. Aku bisa pergi atau tidak, semuanya tergantung kamu mau memberikan uangnya atau tidak. Jika tidak menginginkan Gu Qingqing pergi, Leng Xicheng cukup tidak memberikan uangnya. Jika Leng Xicheng ingin Gu Qingqing pergi jauh-jauh agar bisa bersama dengan Su Zipei, dia cukup memberikan uangnya saja. Setelah selesai mengatakan kalimat ini, Gu Qingqing menutup pintu mobil, taksi itu pun langsung berjalan pergi, meninggalkan Leng Xicheng sendirian di belakang dengan suasana hati yang kacau. Leng Xicheng lalu memerintah sekretaris Cheng, kamu, pergi cari tahu sebenarnya apa yang terjadi di belakang panggung kompetisi tadi. Jika Su Zijin sudah berbuat curang, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Leng Xicheng tidak peduli siapapun orangnya, jika ada yang membuat Gu Qingqing sedih, maka ia akan membuat orang itu tidak sedih seumur hidup. Sebelumnya Leng Xicheng merasa dirinya sebagai laki-laki, apalagi Su Zijin perempuan, dia malas mau bermasalah dengan Su Zijin. Lagi pula juga bukan masalah yang besar, paling hanya adu mulut saja. Namun kali ini, jika benar seperti yang dikatakan Lin Zui, Su Zijin sudah berbuat curang dalam kompetisi dan hampir menghancurkan pekerjaan tercinta Gu Qingqing, maka Leng Xicheng pasti tidak akan memaafkannya. Baik, mobil Leng Xicheng mulai berjalan, semakin berjalan semakin menjauh. Pada saat yang sama, di dalam mobil keluarga Su. Setelah mendengarkan deskripsi Su Zijin, Su Zipei pun terdiam. Diam-diam mengganti konten video orang, bahkan orang itu telah berhasil membalikkan kemenangan. Su Zipei sungguh tidak tahu harus memarahi Su Zijin yang terlalu bodoh atau harus mengatakan Gu Qingqing terlalu hebat. Pantas saja Su Zijin tidak berani membantah ketika Lin Zui mengatakan ingin memecatnya. Namun Su Zijin yang ada di hadapan Su Zipei, jika mengatakan nada bicara Su Zijin terdengar sedih, sebenarnya lebih tepatnya adalah nada bicaranya terdengar takut. Selanjutnya bab 1301 untuk dia, 11.